teman-teman PPI TV, saya Sabrina Isyara Hidayat, reporter PPI TV dari negara Indonesia. Selamat datang kembali dalam program acara Reko ID. Demokrasi memang tidak luput dari budaya dan seni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat dilihat dari fakta bahwa banyak terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini tidak semata-mata demi menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih, namun juga untuk mencari kebebasan untuk masyarakat agar dapat mengemukakan pendapatnya. Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di mana Indonesia sendiri adalah negara penganut demokrasi yang sangat besar. Pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia diterapkan dan dilaksanakan oleh semua lapis masyarakat dalam rangka membangun demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa andil rakyat. Kadang pendapatnya justru akan menentukan kemana negara ini akan digiring. Dengan itu, dalam rangka menyambut Hari Demokrasi Internasional pada tanggal 15 September, Reko ID ingin mengetahui pendapat-pendapat dari para mahasiswa, mahasiswi, warga negara Indonesia tentang peran mereka dalam membangun demokrasi di Indonesia. Daripada berlama-lama, yuk kita langsung lihat jawabannya. Kira-kira menurut mereka demokrasi itu seperti apa ya? Halo, perkenalkan nama aku Cecilia Vini Kusumawardeni dari Fakultas Hukum Angkatan 2020 di Universitas Gadjah Mada. Halo Ina, nama aku Kalista Das Andira Rahab, berkuliah di Universitas Utara Malaysia, jurusan International Affairs Management. Saat ini berdomisili di Medan. Halo, nama aku Nana dari PPI Malaysia, aku kuliah di University Utara Malaysia. Salam kenal. Oke, selamat malam Ina. Perkenalkan, nama saya Navio Ramadhani Rita Pratama. Biasa dipanggil sama teman-teman Vio. Saya dari FISIP UI, jurusan Hubungan Internasional, Angkatan 2020. Kesibukan saya selain berkuliah, saya merupakan staf dari Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021 dan juga Public Relations Officer dari Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter UI. Sekian. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang memang melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat juga di dalam proses pemerintahannya itu. Jadi memang masyarakat memegang peran besar di sini. Kalau dari kata demokrasi itu yang paling teringat itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi menurut aku demokrasi itu adalah kepemimpinan yang semuanya itu diwakili oleh rakyat. Jadi segala sesuatu yang terjadi di pemerintahan itu berpusat kepada rakyat. Seperti itu, Ina. Yang aku tahu tentang demokrasi itu kan sebagai asas ya di Indonesia, asas demokrasi. Dan aku selama ini belajar dan aku berusaha untuk mempercayai kalau demokrasi itu adalah saat dimana kita memiliki peran, kita diberikan peran sebagai rakyat, memiliki peran untuk memberikan tanggapan ataupun kita boleh mengkritisi sesuatu jika tidak sesuai dengan kebutuhan kita sebagai rakyat. Karena kan balik lagi dari rakyat untuk rakyat, seperti itu. Oke, mungkin nanti bahasanya agak sedikit textbook, cuman emang yang ini yang aku pelajarin. Jadi demokrasi itu kan merupakan suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Nah, baik secara langsung atau yang biasa kita sebut dengan demokrasi langsung maupun demokrasi yang melalui perwakilan atau yang biasa kita sebut juga dengan demokrasi perwakilan. Nah, Indonesia ini kan sebagai salah satu contoh negara demokrasi juga ya. Karena Indonesia itu merupakan negara yang bercita-cita untuk membentuk negaranya sebagai negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme. Nah, menurut saya ya demokrasi ini merupakan hal paling penting lah buat Indonesia dengan berlandaskan keadilan. Yang maksudnya itu yaitu nanti adanya peluang kepada semua orang sehingga setiap orang itu mempunyai hak yang sama untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Tetapi hak tersebut tetap harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan lah untuk mencapai hal-hal tersebut. Baik, menurut aku sangat penting ya, karena seperti yang sudah disampaikan oleh teman aku tadi, Ina, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dan
hal ini sangat penting agar mempertahankan juga adanya sovereignty of the people yang memang merupakan salah satu tujuan juga adanya sistem demokrasi ini sendiri. Jadi memang kebebasan berpendapat dan kebebasan-kebebasan lainnya perlu diperhatikan. Kalau menurut saya pribadi itu sangat penting ini karena negara itu nggak bakalan maju tanpa aspirasi dan kebebasan pendapat oleh para rakyat, terlebih kepada mahasiswa yang termasuk dari pejuang muda dari suatu rakyat. Kalau Indonesia tidak mempunyai demokrasi itu, maka negara itu akan seperti otoriter. Penting banget sih, karena menurut aku itu fondasi bangsa. Yang kalau misalkan ya tidak sesuai dengan apa yang sudah dirancang, kayaknya nggak bakal baik-baik aja deh dunia, maksudnya Indonesia. Baik, ini menarik banget ya pertanyaannya, seberapa penting. Mungkin sebelum jawab penting atau tidak, ini ada beberapa poin dulu yang perlu jadi pertimbangan. Yang pertama adalah terkait fungsi juga. Jadi demokrasi itu kan difungsikan untuk memastikan bahwa adanya kesamaan kedudukan di muka hukum. Dan untuk yang kedua adalah untuk menjamin bahwa terdapat partisipasi dalam membuat keputusan. Yang ketiga, adanya distribusi pendapatan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak ada ketimpangan sosial. Dan yang keempat adalah terselenggarakannya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kalau dari beberapa poin ya yang saya sampaikan di atas, kita bisa lihat kan seberapa pentingnya keberadaan demokrasi itu di dalam negara kita. Karena dalam negara ini ya semua dari rakyat dan hasilnya pun untuk rakyat. Rakyat harus selalu berpartisipasi dalam kepentingan negaranya. Jadi, kita harus menerapkan sistem demokrasi dengan baik agar bisa mencapai negara yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Baik, menurut aku sangat penting ya untuk kebebasan berpendapat. Kenapa? Karena aku percaya bahwa setiap individu memiliki opininya masing-masing dan memiliki haknya masing-masing juga. Dan untuk memperjuangkan hak tersebut, mereka perlu memiliki hak untuk berpendapat agar mereka tidak disalahgunakan nantinya. Seperti itu. Dimulai dari siapa saja yang berhak ya. Semua orang itu berhak untuk berbicara seinginnya dia, sebebasnya dia, karena itu merupakan freedom of speech. Cuman lagi harus dipentingkan kalau freedom of speech itu tentu saja ada bordernya, ada borderline-nya, yaitu tidak menghina dan tidak menyebar informasi-informasi yang salah, seperti itu. Dan freedom of speech itu sangat diperlukan karena ada satu term namanya idealist yang menurut aku itu sangat diperlukan oleh suatu negara, karena negara itu tidak akan kembali berjuang, tidak akan tumbuh tanpa critical thinking-nya dari rakyat-rakyat itu sendiri. Nah, jadi harus terus berjuang untuk menjadi the best version dari negara itu sendiri, terlebih Indonesia. Menurut aku kebebasan pendapat itu penting banget, dan menurut aku semua orang itu memiliki hak untuk berpendapat. Tetapi perlu digarisbawahi kalau kebebasan berpendapat juga harus dibarengi dengan tanggung jawab kita dan juga kontrol diri. Jangan sampai dengan adanya kebebasan berpendapat kita malah melanggar hak-hak orang lain gitu. Oke. Well, actually it's very tricky question ya. Kebebasan berpendapat ini kan merupakan hal yang mendasar ya, hal yang fundamental dari apa yang kita sebut dengan demokrasi. Karena dari kebebasan inilah kemudian menjadi tolak ukur seberapa baik demokrasi di negara kita. Namun ya, tentu saja hal-hal yang berlabel dengan kebebasan ini, salah satunya kebebasan berpendapat, harus bisa dilakukan dengan bertanggung jawab oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia. Kalau ya kita menjawab pertanyaan siapa yang berhak, ya sejatinya setiap insan manusia itu sudah memiliki hak dan kewajibannya sedari dini. Salah satunya adalah kebebasan dalam mengumpulkan pendapatnya di muka umum. Jadi semua orang yang sudah menjalankan kewajibannya, baik bagi negara, lingkungan, bahkan diri sendiri itu memiliki hak tersebut. Baik, ini cukup menarik ya pertanyaannya. Ada kata-kata demokrasi yang sehat. Menurut aku, peranan aku sebagai mahasiswa untuk mempertahankan demokrasi yang sehat di Indonesia, salah satunya dengan tidak mempraktekkan demokrasi yang memang malah menimbulkan konflik lain gitu. Jadi demokrasi di sini kan kita sebenarnya untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai masyarakat
dengan berbebas pendapat gitu. Jadi kita menyampaikan pendapat kita untuk memperjuangkan hak kita. Jangan sampai kita malah menimbulkan konflik lain. Nah, salah satu contohnya seperti apa sih biar kita bisa memperjuangkan hak kita dengan sehat gitu ya. Salah satu contohnya adalah sebelum kita menyuarakan pendapat kita ke masyarakat umum yang memang cenderung sedikit sensitif ya. Sebelum kita melakukan itu, kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Jadi biar apa yang kita keluarkan itu kuat gitu argumennya. Tidak hanya semata-mata memang oh saya mikirnya kayak gini nih, menurut saya ini kayak gini, nggak kayak gitu. Jadi kita memang harus riset terlebih dahulu untuk memperkuat argumen dan juga memperkuat opini kita agar nantinya kalau semisal memang harus dipertanggungjawabkan, kita tahu gimana cara mempertanggungjawabkannya, seperti itu. Yang sehat ya, kalau menurut saya pribadi itu adalah berpendidikan secara tinggi dan juga mengikuti organisasi ataupun komunitas yang baik yang dapat membangun negara. Karena dengan berorganisasi itu kita dapat meningkatkan kualitas dalam diri dan juga insya Allah nanti ke depannya meningkatkan kualitas negara. Seperti itu. Aku percaya kalau sebagai mahasiswa justru kita agaknya memiliki peran yang lumayan. Kita mungkin sebagai mahasiswa rasa ingin tahu kita masih besar gitu ya. Kita juga memiliki waktu, tenaga kita juga masih banyak dibandingkan orang yang memang sedang bekerja, yang sudah tua, yang sudah memiliki pikiran untuk memberi makan keluarga. Menurutku justru di saat-saat seperti inilah, di usia-usia gini nih golden age kita buat ikut gitu peran buat membantu merealisasikan apa yang direncanakan oleh pemerintah ataupun calon legislatif yang waktu itu pernah berjanji gitu. Menurut aku banyak sih peran yang bisa kita lakukan, dari bergabung di organisasi mungkin, atau mungkin bisa magang di instansi kementerian, pemerintahan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk yang pertama itu ya kita mungkin ini ya nggak asing lagi dengan istilah mahasiswa itu sebagai agent of change, sebagai agen perubahan ya. Dan tentu saja perubahan ini itu selalu kita bawa, selalu kita kawal dari masa ke masa. Dan sebagai seorang mahasiswa juga, tentu saja kita semua dituntut untuk memiliki peran sebagai unsur kontrol sosial atau biasa dikenal dengan sebutan pressure group lah ya. Tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan kenetralan dan menitikberatkan keberpihakan pemerintah itu tetap kepada masyarakat. Nah, sehingga yang diharapkan adalah terwujudnya kesejahteraan secara merata bagi masyarakat Indonesia secara luas. Untuk di masa sekarang ini, menurut aku tidak menjadi hambatan ya, karena di era yang seperti ini kan udah digitalisasi, jadi banyak platform-platform yang bisa kita gunakan untuk menyuarakan pendapat kita dan juga berdemokrasi. Karena aku merupakan salah satu anggota Dema Justisia di Fakultas Hukum aku, waktu itu kita melakukan propaganda dan juga pergerakan dari sosial media gitu. Jadi memang tidak selalu harus turun ke jalan, kita bisa menyuarakan pendapat kita di sosial media, tapi bukan hanya sebagai bagian dari komunitas atau apapun itu, kita juga bisa menyuarakan pendapat kita sebagai individu di sosial media juga. Tapi ingat, seperti yang aku bilang tadi, jangan sampai apa yang kita suarakan itu malah menimbulkan konflik. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab juga akan apa yang kita suarakan, baik itu di sosial media maupun secara langsung, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi adalah dengan cara menstop penyebarluasan dari berita-berita hoax. Yang kedua, mengikuti dengan cepat dan secara progresif tentang berita-berita yang terjadi di Indonesia. Dengan begitu, Anda tidak ketinggalan dengan kondisi Indonesia seperti ini dan juga dapat membuat rasa ingin maju dari Indonesia itu sendiri ada. Waktu-waktu saat ini, aku sih ngerasanya selama pandemi ini banyak hal yang justru bisa kita lakukan. Karena pertama, kita nggak perlu harus merogoh kocek mahal-mahal puluhan juta buat ke negara lain gitu. Kita bisa ikut conference, kita bisa ikut segalanya tuh di sini.
begitu pula dengan kita mengimplementasikan demokrasi gitu. Mungkin kalau ada hal-hal yang nggak sesuai gitu dengan kaidah yang ada, dengan rencana yang ada, kita bisa ikut berkontribusi melalui misalkan kita bikin petisi, atau mungkin kita bisa bikin gerakan movement. Karena kita online, kita bisa nge-reach orang-orang yang bahkan mungkin dari Sabang sampai Merauke gitu. Kan kita melihat ya kondisi seperti saat ini dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi digital, dimensi demokrasi itu tidak hanya terbatas pada hal konvensional. Dan tentu kita, mahasiswa, tidak hanya mampu untuk mengawal isu-isu demokrasi ini secara konvensional melalui aksi-aksi di jalan, melalui demonstrasi yang harus berjatuhan korban, harus bentrokan. Tapi kita sebagai mahasiswa itu juga sudah mulai mengembangkan wadah-wadah baru untuk turut menyadarkan masyarakat terkait kondisi demokrasi di Indonesia. Contohnya, membuat konten edukasi, mungkin melalui thread di Twitter, kemudian konten-konten videografis di TikTok, dan yang paling sering adalah infografis di Instagram yang saya lihat. Nah, menurut saya, hal-hal seperti ini merupakan langkah konkret para mahasiswa untuk terus mengawal isu-isu sosial politik yang ada di Indonesia, salah satunya demokrasi, agar bisa tercipta iklim demokrasi yang seimbang dan sehat. Menurut saya pribadi, jika dilihat dari sejarahnya ya, dari sebelum masa reformasi sampai sekarang itu memang sudah banyak ada perubahan, terutama di Undang-Undang Dasar kita sendiri yang memang ada perubahan di pasal 28 sampai sekian pasal 28J kalau aku tidak salah, itu perubahannya lebih menekankan hak-hak kita sebagai masyarakat yang memang lebih menekankan di bidang kayak kebebasan berpendapat, kebebasan press dan lain-lain, karena dulu kan freedom of speech sama freedom of the press itu memang lumayan kurang banget gitu kan waktu sebelum reformasi. Tapi untuk sekarang banyak kok provisions dan juga peraturan yang memang melindungi hal itu. Tapi mungkin untuk sebagian orang masih ada yang miskonsepsi bahwa kita tuh dilimitasi gitu haknya, padahal sebenarnya limitasi ini tuh untuk menjaga menjaga kestabilan negara juga gitu. Jadi walaupun kita bebas berpendapat, masih ada limitasi atau batasan-batasan di mana kita biar kita nggak terlalu chaos gitu loh, kebebasan berpendapatnya, karena biar ada parameternya sendiri. Jadi itu juga diatur di undang-undang, salah satunya ada undang-undang ITE, gimana kita menyuarakan pendapat kita, dan kita kalau misalkan to put it short ya, sebenarnya kalau yang aku tangkap sih yang penting kita nggak menghina pihak lain gitu. Jadi walaupun kita memberikan pendapat kita, yang penting kita nggak ngejatuhin pihak lain gitu. Menurut aku sih yang aku tangkap sih seperti itu. Jadi jangan sampai dari pendapat kita itu malah menimbulkan konflik. Jadi pada intinya kita harus bisa bertanggung jawab sama apa yang kita suarakan, seperti itu. Sudah sih, cuman belum keluar potensi yang sesungguhnya gitu loh, Nak. Karena saat ini juga kan masih banyak rakyat yang tertindas, padahal saat sudah memilih dijanjikan yang satu tapi tidak sepenuhnya terjalankan. Jadi apakah tidak lebih baik jika di kedepannya suara rakyat itu benar-benar terdengar oleh pihak-pihak yang mewakili rakyat, seperti itu? Setelah kita mendengar banyak berita-berita yang terjadi belakangan ini, menurutku sih kita pernah ada di masa demokrasi itu rasanya nggak mungkin ada gitu. Kita pernah ada di masa itu, dan menurutku sekarang mungkin kita improve dibanding masa itu. Tapi ekspektasi masyarakat menurutku udah sangat tinggi sih tentang demokrasi, yang jadinya dengan yang terjadi sekarang, orang-orang pasti berpikir kalau misalkan demokrasi ini belum terjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, apa yang dijanjikan oleh pemangku jabatan di ring 1 gitu. Jadi menurut aku kayaknya masih jauh ya. Oke, ini pendapat saya pribadi. Melalui kacamata mahasiswa biasa ini ya. Saya rasa demokrasi di Indonesia itu masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih berjalan pincang, atau bahkan kaku lah di tempat. Demokrasi kita itu masih berjalan sesuai dengan kebutuhan para elit politik, berjalan sesuai dengan arahan para pemangku kepentingan.
Dalam urusan ini, rakyat yang seharusnya menjadi pemegang tahta tertinggi dalam demokrasi justru kerap kali dikesampingkan. Penyalahgunaan kekuasaan, pembungkaman mahasiswa, bahkan proses hukum yang bahkan tidak sesuai hukum. Hingga yang terbaru, pemberangusan kebebasan berpendapat masyarakat dalam mengkritik melalui karya seni mural. Selama masyarakat yang harus berdarah-darah, demokrasi di Indonesia itu masih menoreh rapot merah. Harapan saya untuk Indonesia, terutama di demokrasinya, semoga kedepannya selalu bisa menjalankan demokrasi yang sehat. Sehat ini dalam artian berpendapatlah, tapi jangan sampai pendapat kalian digiring oleh pihak manapun itu, maupun dari politik atau apapun itu, jangan sampai digiring. Berjuanglah demi apa yang memang kalian pengen perjuangkan gitu, apa yang hak-hak kalian yang memang pantas untuk diperjuangkan atau harus diperjuangkan, seperti itu. Jadi semoga kedepannya kalian tetap bisa memperjuangkan hak-hak kalian dan tetap bisa dilindungi juga oleh hukum yang ada di Indonesia, dan semoga kalian tidak terpidanakan oleh hal-hal yang kalian keluarkan dari pendapat kalian ya. Jadi semoga apa yang kalian keluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan dan juga dilindungi oleh hukum nantinya. Yang saya harapkan adalah benar-benar kejujuran atas demokrasi itu sendiri. Karena kan dasarnya juga dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau bisa ke depannya itu lebih mementingkan jangan yang mayoritas saja, tapi juga minoritas. Walaupun demokrasi itu kan mengambil suara terbanyak, tapi dengan adanya pertimbangan antara dua pihak tersebut, apakah tidak akan terjalin suatu suasana yang begitu nyaman dan tentram dan toleransi, seperti itu. Yang aku harapkan bagi mahasiswa untuk demokrasi ke depannya, aku harap banget di sini selain hanya aku berharap banget di sini ada keterlibatan antara pemerintah, antara orang-orang yang memang pemangku jabatan dengan masyarakat gitu. Mungkin masyarakat nih banyak banget yang kehilangan kepercayaan gitu kan. Aku berharap banget pemerintah mungkin bisa melakukan sesuatu yang sehingga masyarakat akhirnya memiliki kepercayaan kembali. Karena untuk apa melakukan ABCD tapi masyarakatnya belum memiliki rasa percaya terhadap pemerintah itu tersendiri. Itu pertama. Yang kedua, berterima kasih banget sama banyaknya kesempatan yang udah mulai dibuka sama pemerintah juga untuk anak-anak mahasiswa, untuk kita-kita ini. Tapi masih banyak menurutku yang masih perlu dikoreksi. Jadi harapannya adalah supaya kita bisa saling merangkul, mau itu mayoritas ataupun minoritas. Maaf banget agak berbelit. Sebagai warga negara yang baik ya, harapan terbesar saya adalah munculnya kesadaran terkait makna dari demokrasi itu di pikiran para elit politik kita, di wakil-wakil kita, di para pemangku kepentingan kita. Sebagai orang yang ditunjuk, sebagai orang yang mendapat amanat, sudah seharusnya mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan orang-orang yang diwakili. Dalam hal demokrasi ini, menurut saya hanya intervensi elit politik yang dapat menjamin kelancaran dan kestabilan iklim demokrasi di Indonesia. Kita, sebagai mahasiswa, hanya akan bisa menjadi pengingat dan alarm kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat apabila kondisi demokrasi di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Demokrasi memang tidak luput dari budaya dan seni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat dilihat dari fakta bahwa banyak terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini tidak semata-mata demi menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih, namun juga untuk mencari kebebasan untuk masyarakat agar dapat mengemukakan pendapatnya. Seperti kata Bapak Dahlan Ihsan, orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Inilah yang menjadi tantangan pemerintah Indonesia. Yaitu, bagaimana caranya meratakan demokrasi Indonesia agar semua orang merasakannya. Terus maju Indonesiaku. Terakhir dari saya, selamat Hari Demokrasi Internasional. Sekian liputan kami dalam program Reko ID kali ini. Saya Sabrina Isyara Hidayat beserta segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda.
Jangan lupa subscribe YouTube PPI TV dan follow semua sosial media kita agar tidak tertinggal tayangan-tayangan menarik lainnya. PPI TV, dari pelajar untuk pelajar.